Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Pujakusuma. Kampus saya Dharma Jaya, Prodi Teknik Informatika. NPM saya 2511010044. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem penggajian karyawan. Yang pertama, kita masuk ke Viscode-nya. Seperti biasa, kita tulis importing Tinter stack from Kinter import message box, ttk from abc import abc ada ini, abstract method, enter import os import sub process, enter. Oke, lanjut. Pertama di sini ada logika business atau abstract class dan OOP. Kelompok OOP atau OOP atau abstract class, di sini ada bagian kelas pegawai ya. Kelas pegawai ini merupakan abstract class atau kelas induk yang menjadi cetakan dasar untuk semua jenis pegawai. Kelas ini tidak bisa diinstansi langsung dan mewajibkan kelas turunannya untuk mengimplementasikan fungsi tunjangan. Oke, lanjut. Di sini kita ketik dev init. Nah, init ini sebagai konstruktor untuk menganalisa data dasar pegawai seperti ID, nama, jabatan, dan gaji pokok. Jadi selanjutnya kita tulis kayak self ID pegawai sama dengan ID underscore pegawai, enter, self titik nama sama dengan nama, self jabatan sama dengan jabatan, self titik gaji pokok sama dengan float buka kurung gaji underscore pokok tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tulis gmail.com abstract method, enter, dev hitungan tunjangan. Lanjut kita ke hitungan tunjangan ya. Oke, hitungan tunjangan ini abstract method atau fungsi kosong yang wajib didefinisikan secara spesifik di kelas anak. Oke, kita buat seperti dev hitungan underscore tunjangan buka kurung self, selanjutnya enter pass sama seperti di atas, gmail abstract method ya, dev hitungan. Selanjutnya tuh dev hitungan underscore gaji bersih. Jadi hitungan tunjangan dan hitungan gaji bersih ini sama, termasuk ini ya, abstract method atau fungsi kosong yang wajib didefinisikan secara spesifik di kelas anak ya. Nah, selanjutnya itu ada hitungan potongan. Di sini hitungan potongan ini berfungsi untuk konkret untuk menghitung potongan wajib semua pegawai sebesar 10% dari gaji pokok. Seperti di sini kita tulis dev hitungan potongan save return save titik gaji pokok kali 10% ya. Oke, selanjutnya di sini ada kelas pegawai atau pegawai. Di sini penjelasannya dari codingan di sini nih, kelas turunan atau anak khusus untuk pegawai pria. Di sini codingan ini untuk khusus pegawai pria ya, pegawai pria. Di sini ada kayak hitungan tunjangannya nih, menghitung tunjangan keluarga sebesar 15% dari gaji pokok jika statusnya sudah menikah atau mempunyai istri. Seperti mempunyai istri. Selanjutnya di sini codingan hitungan tunjangan.
Sudah ya hitungan tunjangan ini. Selanjutnya tuh hitungan gaji bersihnya. Aduh, kenapa ini? Selanjutnya hitungan gaji bersihnya itu berfungsi sebagai rumus perhitungan total gaji akhir pria. Jadi codingan ini berfungsi sebagai rumus perhitungan total gaji akhir pria ya. Dan yang kedua tuh untuk kelas pegawai wanita, khusus untuk pegawai wanita, sama seperti pria, tapi perbedaannya di sini kelas turunan untuk khusus untuk pegawai wanita ini hitungan tunjangannya itu menghitung tunjangan anak. Jika seorang pegawai perempuan itu mempunyai anak, dan tunjangan itu mendapatkan sebesar 5% dari per anak dari gaji pokoknya, dengan batasan maksimal untuk 3 anak. Untuk 3 anak di sini ya. Kalau hitungan gaji bersihnya itu rumus perhitungan total gaji akhir wanita, sama seperti codingan di atas ini seperti pria. Ini hitungan atau rumus gaji akhir seorang wanita ya samalah seperti di atas ini ya. Dan oke, kita lanjutkan yang kedua di sini, antarmuka atau sistem GUIM atau menggunakan backload sampai anti blank. Nah, di sini penjelasannya kelas payroll APP ini konstruktor utama GUI, berfungsi menyiapkan window utama, mengatur judul, resolusi layar, membuat penampung data, dan langsung memanggil form login saat aplikasi pertama kali dibuka. Dan selanjutnya ada tampilkan form login. Form login ini membuat dan menyusun komponen visual untuk halaman login atau input username, seperti kayak di sini nih ada input, kita menginput username, password, dan tombol masuk ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang fitur tombol mata. Kayak seperti kita kalau mau masukkan, kita bisa melihat sandi kita atau bisa kita sembunyikan. Di sini ada nih codingannya nih, bagian seperti ini nih. Di sini ini tombol ini apa sih namanya, tombol mata ini atau show atau hide password. Codingan ini berfungsi untuk interaktif tombol mata untuk menyembunyikan password kita saat kita ingin login agar tidak diketahui orang lain atau semacamnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada proses login. Proses login ini untuk fungsi validasi login. Jika username dan password berhasil atau cocok atau sukses lah ya. Seperti saya di sini kan membuat username saya ini kayak Rangga, passwordnya tuh Rangga 123 kan, Rangga 1. Sistem akan menghapus frame login dan membuka halaman utama dashboard. Tetapi jika kita salah memasukkan username ataupun password, jadi sistem tidak akan masuk ke halaman dashboard. Oke, selanjutnya di sini nih, setelah mana ya tadi ya? Setelah kita memasukkan username, nah kita akan masuk ke tampilan dashboard. Dan kita akan mengisi seperti ID pegawai, nama lengkap seperti kayak jabatan. Di sini kan ada pilihannya ya, jabatan. Kita klik di sini, ada manajer, staff IT, admin, ataupun ARD. Nah, gaji pokok kita tulis aja di sini. Misalnya gaji pokoknya berapa, kita ketik. Nah, terus di sini ada jenis kelamin, pria atau wanita ya. Status keluarga, menikah atau belum menikah. Oke, kita coba saja ya.
mencoba ID barcode-nya, coba 467788 ya. Nama lengkap seperti Rangga Puja Kesuma. Jabatannya di sini saya akan mengambil jabatan manajer. Gaji pokok semisalnya 20 juta. Oke, 2000, 20.000, 200.000, 2 juta, 20 juta, satu. Nah, jenis kelamin saya kan pria, jadi status keluarga saya belum menikah. Nah, kalau sudah, kita akan klik hitung dan cetak slip otomatis. Oke. Nah, di sini slip gaji pegawai sejahtera. Sini akan muncul di ID barcode pegawainya, nama, jabatan, jenis kelamin. Gaji pokok tadi saya 20 juta. Jadi misalnya kalau kita mengisi status keluarga kita belum menikah, jadi kita belum dapat tunjangan. Potongannya nih, jadi potongannya itu 10%, 2 juta. Jadi gaji bersihnya sekitar 18 juta. Oke, semua paham? Paham. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Puja Kusuma. Kampus saya Dharma Jaya, Prodi Teknik Informatika. NPM saya 2511010044. Oke, di sini saya akan menjelaskan program tentang sistem penggajian karyawan. Yang pertama, kita masuk ke Viscode-nya. Seperti biasa, kita tulis importing Tinter stack from Kinter import message box, ttk from abc import abc ada ini, abstract method, enter import os import sub process, enter. Oke, lanjut. Pertama di sini ada logika business atau abstract class dan OP. Kelompok OP atau OOP atau abstract class. Di sini ada bagian kelas pegawai ya. Kelas pegawai ini merupakan abstract class atau kelas induk yang menjadi cetakan dasar untuk semua jenis pegawai. Kelas ini tidak bisa diinstansi langsung dan mewajibkan kelas turunannya untuk mengimplementasikan fungsi tunjangan. Oke, lanjut. Di sini kita ketik dev init. Nah, init ini sebagai konstruktor untuk menganalisa data dasar pegawai seperti ID, nama, jabatan, dan gaji pokok. Jadi selanjutnya kita tulis kayak self ID pegawai sama dengan ID underscore pegawai, enter, self titik nama sama dengan nama, self jabatan sama dengan jabatan, self titik gaji pokok sama dengan float buka kurung gaji underscore pokok tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tulis gmail.com abstract method, enter dev hitungan tunjangan.
Lanjut kita ke hitungan tunjangan ya. Oke, hitungan tunjangan ini abstrak method atau fungsi kosong yang wajib didefinisikan secara spesifik di kelas anak. Oke, kita buat seperti def hitungan underscore tunjangan buka kurung save. Selanjutnya enter pass sama seperti di atas HTML abstract method ya, def hitungan. Selanjutnya itu def hitungan underscore gaji bersih. Jadi hitungan tunjangan dan hitungan gaji bersih ini sama, termasuk ini ya, abstrak method atau fungsi kosong yang wajib didefinisikan secara spesifik di kelas anak ya. Nah, selanjutnya itu ada hitungan potongan. Di sini hitungan potongan ini berfungsi untuk konkret untuk menghitung potongan wajib semua pegawai sebesar 10% dari gaji pokok. Seperti di sini kita tulis def hitungan potongan save return save titik gaji pokok kali 10% ya. Oke, selanjutnya di sini ada kelas pegawai atau pegawai. Di sini penjelasannya dari codingan di sini nih, kelas turunan atau anak khusus untuk pegawai pria. Di sini codingan ini untuk khusus pegawai pria ya, pegawai pria. Di sini ada kayak hitungan tunjangannya nih, menghitung tunjangan keluarga sebesar 15% dari gaji pokok jika statusnya sudah menikah atau mempunyai istri. Seperti mempunyai istri. Selanjutnya di sini codingan hitungan tunjangan. Sudah ya hitungan tunjangan ini. Selanjutnya itu hitungan gaji bersihnya. Aduh, kenapa ini? Selanjutnya hitungan gaji bersihnya itu berfungsi sebagai rumus perhitungan total gaji akhir pria. Jadi codingan ini berfungsi sebagai rumus perhitungan total gaji akhir pria ya. Dan yang kedua tuh untuk kelas pegawai wanita, khusus untuk pegawai wanita, sama seperti pria, tapi perbedaannya di sini kelas turunan untuk khusus untuk pegawai wanita ini hitungan tunjangannya itu menghitung tunjangan anak jika seorang pegawai perempuan itu mempunyai anak, dan tunjangan itu mendapatkan sebesar 5% dari per anak dari gaji pokoknya dengan batasan maksimal untuk 3 anak. Untuk 3 anak di sini ya. Kalau hitungan gaji bersihnya itu rumus perhitungan total gaji akhir wanita, sama seperti codingan di atas ini seperti pria. Ini hitungan atau rumus gaji akhir seorang wanita ya, samalah seperti di atas ini ya. Dan oke, kita lanjutkan yang kedua di sini, antarmuka atau sistem GUIM atau menggunakan payload sampai anti blank. Nah, di sini penjelasannya kelas payroll app ini konstruktor utama GUI, berfungsi menyiapkan window utama, mengatur judul, resolusi layar, membuat penampung data, dan langsung memanggil form login saat aplikasi pertama kali dibuka. Dan selanjutnya ada tampilkan form login. Form login ini membuat dan menyusun komponen visual untuk halaman login atau input username, seperti kayak di sini nih ada input, kita menginput username, password, dan tombol masuk ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang fitur tombol mata. Kayak seperti kita kalau mau masukkan, kita bisa melihat sandi kita atau bisa kita sembunyikan. Di sini ada nih codingannya nih, bagian seperti ini nih. Di sini ini tombol ini apa sih namanya, tombol mata ini atau show atau hide password. Codingan ini berfungsi untuk
interaktif tombol mata untuk menyembunyikan paspor kita saat kita ingin login agar tidak diketahui orang lain atau semacamnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada proses login. Proses login ini untuk fungsi validasi login. Jika username dan password berhasil atau cocok atau sukses lah ya. Seperti saya di sini kan membuat username saya ini kayak Rangga. Passwordnya tuh Rangga 123 kan, Rangga 1. Sistem akan menghapus frame login dan membuka halaman utama dashboard. Tetapi jika kita salah memasukkan username ataupun password, jadi sistem tidak akan masuk ke halaman dashboard, oke? Oke, selanjutnya di sini setelah kita mana ya tadi ya? Setelah kita memasukkan username, nah, kita akan masuk ke tampilan dashboard. Dan kita akan mengisi seperti ID pegawai, nama lengkap seperti kayak jabatan. Di sini kan ada pilihannya ya, jabatan. Kita klik di sini ada manajer, staff IT, admin ataupun ARD. Nah, gaji pokok kita tulis aja di sini. Misalnya gaji pokoknya berapa, kita ketik. Nah, terus di sini ada jenis kelamin, pria atau wanita ya. Status keluarga, menikah atau belum menikah. Oke, kita coba saja ya. Mencoba ID barcode-nya, coba 467788 ya. Nama lengkap seperti Rangga Puja Kesuma. Jabatannya di sini saya akan mengambil jabatan manajer. Gaji pokok semisalnya 20 juta. Oke, 2000, 20.000, 200.000, 2 juta, 20 juta, 100. Nah, jenis kelamin saya kan pria, jadi status keluarga saya belum menikah. Nah, kalau sudah, kita akan klik hitung dan cetak slip otomatis. Oke. Nah, di sini slip gaji pegawai sejahtera. Di sini akan muncul di ID barcode pegawainya, nama, jabatan, jenis kelamin. Gaji pokok tadi saya 20 juta. Jadi misalnya kalau kita mengisi status keluarga kita belum menikah, jadi kita belum dapat tunjangan. Potongannya nih, jadi potongannya itu 10%, 2 juta. Jadi gaji bersihnya sekitar 18 juta. Oke, semua paham? Paham. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.